Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Supina, Widyaswara Ahli Madya pada BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini kita sedang berada pada workshop pelatihan kepemimpinan pengawas. Ada beberapa agenda pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Peminatan saya tertuju pada agenda ketiga, yaitu agenda kepemimpinan pengendalian pekerjaan. Terdapat 7 mata pelatihan pada agenda kepemimpinan pengendalian pekerjaan. Yang pertama, pelayanan publik digital. Yang kedua, manajemen pengawasan. Yang ketiga, teknik komunikasi publik. Yang keempat, manajemen mutu. Yang kelima, perencanaan kegiatan pelayanan publik. Yang keenam, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketujuh, penyusun RKA pelayanan publik. Sama kita ketahui bahwa setiap kegiatan mempunyai tujuan. Kegiatan pelatihan juga mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan keahlian peserta. Yang kedua, meningkatkan keterampilan peserta. Dan yang ketiga, memperbaiki sikap mental dan perilaku peserta. Untuk mencapai tujuan pelatihan ini, perlu kita patuhi sesuai dengan rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dan rencana pembelajaran dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai dan didukung oleh alat bantu yang memadai. Mata pelatihan teknik komunikasi publik ini membahas mengenai kemampuan menjelaskan serta mempraktekkan teknik komunikasi publik dalam melakukan tugas dan fungsi jabatan. Hasil belajar. Setelah mempelajari mata pelatihan teknik komunikasi publik ini, peserta memiliki kemampuan menerapkan teknik komunikasi publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemimpin berjenjang pengawas sehingga menghasilkan kinerja tinggi. Indikator keberhasilan pelatihan ini adalah setelah mengikuti mata pelatihan teknik komunikasi publik, diharapkan peserta dapat pertama, menjelaskan pengertian konsep dan proses komunikasi publik, bentuk-bentuk komunikasi, teknik komunikasi publik, dan peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Yang kedua, menjelaskan pengertian komunikasi asertif, teknik komunikasi asertif, active listening, mempraktekkan menangani keluhan atau complaint handling, dan komunikasi tertulis. Yang ketiga, menjelaskan persiapan presentasi, struktur dan organisasi presentasi, alat bantu presentasi, dan contoh-contoh body language dalam komunikasi presentasi. Dalam pembelajaran teknik komunikasi publik ada beberapa materi pokok dan submateri pokok. Materi pokok yang pertama yaitu konsep komunikasi publik yang terdiri dari submateri pokok, yaitu pertama, pengertian dan proses komunikasi. Kedua, bentuk-bentuk komunikasi. Ketiga, teknik komunikasi publik. Yang keempat, peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Materi kedua yaitu komunikasi asertif. Materi pokok yang kedua ini terdiri dari pengertian komunikasi asertif, yang kedua teknik komunikasi asertif, yang ketiga active listening,
Yang keempat, menangani keluhan atau complaint handling. Yang kelima, komunikasi tertulis. Materi pokok yang ketiga yaitu public speaking dan presentasi yang efektif, terdiri dari subpokok materi. Pertama, persiapan presentasi. Yang kedua, struktur dan organisasi presentasi. Yang ketiga, alat dan bantu presentasi. Yang keempat, body language. Mata pelatihan teknik komunikasi ini dialokasikan waktu selama 9 jam pelajaran atau 3 sesi. Disampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa atau andragogi perlu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ada kita kenal 5 prinsip organisasi pembelajar. Dikatakan pertama, seseorang dapat belajar dari yang lainnya. Maksudnya, di dalam kelas pembelajaran, seorang peserta yang berada di kelompok pembelajaran, ia bisa belajar dari anggota kelompok, atau belajar dari anggota kelompok lainnya, atau juga bisa belajar dari peserta yang lainnya di dalam kelas pembelajaran. Kemudian dikatakan juga, belajar dapat dilakukan dengan tukar-menukar pengetahuan. Prinsip ini sangat sesuai dengan pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Jika pengetahuan dipertukarkan atau pengalaman dipertukarkan dalam kelas pembelajaran, seseorang peserta akan kaya dengan pengetahuan-pengetahuan baru, akan kaya dengan pengalaman-pengalaman baru. Satu dia menerima 30 pengetahuan baru dan pengalaman baru. Ini beda dengan bertukar benda. Kalau benda kita pertukarkan, peserta tidak akan kaya dengan benda baru. Inilah prinsip-prinsip yang sangat perlu diterapkan dalam pembelajaran orang dewasa atau pembelajaran andragogi. Metode yang sesuai digunakan untuk pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Pertama, ceramah. Kedua, brainstorming. Ketiga, diskusi dan tanya jawab. Kelima, pemutaran film. Kemudian demonstrasi, bisa latihan, bisa dengan simulasi. Dan didukung alat bantu yang memadai seperti infocus, LCD, flip chart, spidol, bahan ajar atau modul, dan bahan peraga. Tadi sudah disampaikan bahwa indikator keberhasilan. Untuk pencapaian indikator keberhasilan yang pertama yaitu peserta dapat menjelaskan pengertian, konsep, dan proses komunikasi publik, bentuk-bentuk komunikasi, teknik komunikasi publik, dan peran pejabat pengawas dalam mengolah pelayanan publik. Ini dapat menggunakan metode pembelajaran ceramah, brainstorming, diskusi kelompok, simulasi, atau latihan. Untuk mencapai indikator keberhasilan kedua, yaitu peserta dapat menjelaskan pengertian komunikasi asertif, teknik komunikasi asertif, active listening, mempraktekkan menangani keluhan atau complaint handling, serta komunikasi tertulis. Fasilitator dapat menggunakan metode ceramah, brainstorming, tanya jawab, diskusi kelompok, simulasi, atau role play. Untuk pencapaian indikator keberhasilan ketiga, yaitu peserta dapat menjelaskan persiapan presentasi, struktur dan organisasi presentasi, alat bantu presentasi, dan contoh-contoh body language. Ini fasilitator dapat menggunakan metode pembelajaran ceramah, brainstorming, diskusi dan tanya jawab,
diskusi kelompok, latihan, serta simulasi. Dalam kegiatan belajar mengajar selama mendapatkan pembelajaran mata pelatihan teknik komunikasi, pembelajaran ini terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama dimulai dengan pendahuluan dan penyajian materi pokok yang pertama. Fasilitator menjelaskan materi pokok yang pertama, yaitu konsep komunikasi publik, yang menguraikan bagaimana pengertian dan proses komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi. Sebelum fasilitator melanjutkan, fasilitator bisa menggali pemahaman peserta. Apa yang peserta pahami tentang komunikasi, proses komunikasi, dan bentuk-bentuk komunikasi. Fasilitator meminta peserta untuk brainstorming, curah pendapat, menyampaikan pendapat tentang komunikasi dan proses komunikasi serta bentuk-bentuk komunikasi. Kemudian fasilitator melanjutkan dengan penjelasan teknik komunikasi publik dan peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Setelah menjelaskan, fasilitator meminta peserta berdiskusi secara kelompok, kemudian sharing kelas. Setiap kelompok melakukan sharing kelas. Selanjutnya, pada sesi kedua, fasilitator akan menjelaskan materi pokok yang kedua, yaitu komunikasi asertif. Sebelum menjelaskan komunikasi asertif, fasilitator menggali pemahaman peserta tentang komunikasi asertif. Apa yang peserta pahami tentang komunikasi asertif? Kemudian fasilitator meminta peserta untuk sharing pemahaman kepada kelas. Maksud tujuan agar semakin kaya dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian fasilitator melanjutkan dengan teknik komunikasi asertif, active listening, dan menangani keluhan atau complaint handling. Selanjutnya, fasilitator meminta kelompok untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, fasilitator meminta setiap kelompok sharing hasil diskusinya kepada kelas. Kemudian, fasilitator melanjutkan submateri pokok yang berikutnya, yaitu komunikasi tertulis. Setelah menjelaskan komunikasi tertulis, fasilitator meminta peserta melatihan membuat komunikasi tertulis. Selanjutnya, pada sesi ketiga, fasilitator menjelaskan tentang materi pokok public speaking dan presentasi efektif. Fasilitator menjelaskan tentang persiapan presentasi, struktur dan organisasi presentasi, alat bantu presentasi. Setelah menjelaskan, fasilitator meminta peserta mendiskusikannya secara berkelompok. Kemudian fasilitator meminta setiap kelompok untuk sharing pemahaman tentang apa yang telah disampaikan. Selanjutnya, fasilitator melanjutkan penjelasan tentang body language dan memperagakan atau mencontohkan berbagai body language yang dibutuhkan dalam presentasi efektif. Body language ini sangat penting dalam presentasi efektif untuk meyakinkan audiens. Setelah menyajikan sesi ketiga, pada gilirannya fasilitator menutup acara pembelajaran. Fasilitator menyimpulkan materi pembelajaran dan menyampaikan salam penutup. Kemudian maka berakhirlah materi pada kali ini. Demikian disampaikan penyajian mata pelatihan teknik komunikasi publik pada kesempatan ini. Saya aturkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.